Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan ngomongin mengenai portofolio ya. Dan sebelumnya kami telah melakukan survei kepada teman-teman kami ya, kepada para member di channel Telegram kami, channel The Investor. Di situ kami mengadakan polling, kira-kira posisi sampai Agustus tahun 2022 ini berapa banyak yang sudah mengalahkan market. Dan hasil surveinya adalah 44% itu sudah beat the market, alias sudah naik atau sudah mengalahkan market sepanjang tahun 2022 ini ya, posisi akhir Agustus 2022. Dengan hasil seperti ini saya pun juga ikut senang gitu ya. Kenapa? Karena mayoritas sudah mengalahkan market. Tapi di sisi lain ada sebagian besar sekitar 14% itu kinerjanya masih sama dengan IHSG, yaitu plus minusnya 1%, dan ada 42% yang ternyata kinerjanya masih di bawah IHSG. Nah, kira-kira apa yang kenapa bisa di bawah IHSG? Kita akan berikan tipsnya nanti ya di video kali ini. Cuman salah satunya kita coba bicara mengenai beat the market ini. Nah, kalau kita ngelihat dari komentar-komentar yang ada di channel ini ya, di postingan ini, rata-rata memang mereka yang mengalahkan market adalah mereka yang membawa atau memiliki memiliki saham-saham yang sektornya sedang manggung di tahun ini. Cuman pegangnya ya sejak awal tahun ya, bukan dari sekarang gitu. Nah, kita ngelihat bahwa per Agustus 2022 sektor energi ini adalah sektor yang menjadi leading IHSG ya, yang mengerek kinerja IHSG ke atas, alias ya memang kenaikan IHSG atau kenaikan level IHSG saat ini yang menyentuh all time high ya, itu karena salah satu pendorongnya adalah saham-saham di sektor energi. Ya, jadi bagi kita yang sudah pegang sektor energi sejak awal tahun atau bahkan sejak tahun kemarin, seharusnya sih kinerja portofolio kita sudah mengalahkan market. Apalagi kalau porsi terbesarnya ada di sektor energi ya, berarti sudah jauh mengalahkan market seperti itu ya. Tapi ada sektor-sektor lain yang belum manggung seperti itu. Nah, mungkin saya akan memberikan tips yang saya lakukan sendiri ya, yang bagaimana tips ini saya jalankan ternyata berhasil. Ya, sampai saat ini kinerja portofolio saya juga bisa mengalahkan IHSG. Nah, beberapa tips yang saya lakukan ya, yang pertama adalah jangan sampai kehabisan cash. Minimal 10% cash itu harus ada dalam portfolio ya. Kenapa? Karena ini sebagai likuiditas investasi kita ya, dalam artian misalkan ya, ketika kita mau mengambil sebagian hasil dari investasi kita ya, kita ambilkan dari cash ini tanpa harus menjual saham yang kita punya seperti itu. Atau kalau kita mendapatkan peluang yang bagus untuk membeli saham ya, kita masih punya peluru seperti itu ya. Karena kalau cash sampai 0 artinya ya kita sudah nggak punya peluru lagi, alias kalau kita mau berperang ya kita nggak ada peluru, kita nggak bisa menang seperti itu ya. Nah, maka cash ini menurut saya wajib ya, minimal 10%. Nah, 10% ini memang tidak serta-merta misalkan 10% ini setelah kita pakai untuk membeli saham langsung kita harus jual saham yang lain supaya dapat 10% lagi cashnya seperti itu. Tidak seperti itu ya, tapi tetap bertahap saja gitu ya. Nggak perlu buru-buru. Yang penting adalah goalnya kita selalu punya cash ya dalam portofolio kita. Nah, terus gimana caranya supaya kita dapat selalu memiliki cash minimal 10%? Ya, ada dua cara ya. Yang pertama adalah menambah dana ke RDN secara berkala, alias ya kita nabung saham gitu ya. Setiap bulan kita sisihkan penghasilan kita untuk kita taruh dalam portofolio kita ya, portofolio saham kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya jual sebagian saham, alias rebalancing. Ini juga kadang perlu kita lakukan. Tapi sekali lagi nggak serta-merta setelah kita beli saham tertentu cashnya turun 10% langsung saat itu juga kita jual sebagian saham, bukan seperti itu ya. Tapi intinya adalah nanti ya bertahap saja seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yang menurut saya ini juga penting ya, yaitu melakukan diversifikasi saham di 3 sektor yang berbeda. Kenapa harus 3 sektor? Karena kita nggak pernah tahu sektor mana yang akan manggung duluan. Ya, itu problemnya. Kalau saya ditanya sektor mana yang paling saya senangi, saya akan jawab sektor yang saya paling senangi adalah sektor consumer goods. Cuman problemnya consumer goods ini sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang belum manggung gitu. Alias kalau portofolio saya kebanyakan di sektor consumer goods, ya portofolio saya
3 tahun terakhir ini nggak kemana-mana seperti itu ya. Nah, makanya kita perlu pilih paling tidak 3 sektor yang berbeda ya, karena tadi alasannya ya, manggungnya bisa beda-beda ya. Jarang sekali kita ngelihat saham-saham itu manggung bareng, kecuali di akhir tahun 2020 kemarin ya. Oke. Kemudian yang ketiga, hindari membeli saham lebih dari 25% dan kurang dari 5% dari total modal, alias saya selalu menghindari ketika saya membeli saham itu porsinya sampai di atas 25% dari total keseluruhan portofolio ya. Kenapa? Karena ketika saya punya satu saham yang porsinya lebih dari 25%, artinya kinerja portofolio saya hanya tergantung dari saham tersebut. Pertanyaannya, ya kalau saham tersebut naik, tapi kalau turun, nah berarti nanti akan menarik kinerja portofolio kita ke bawah seperti itu ya. Nah, maka saya membatasi hanya maksimal 25% saja per satu sahamnya. Tapi juga jangan terlalu sedikit ya, kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% menurut saya terlalu sedikit. Alias kalau tiba-tiba saham yang sedikit ini mencetak multi-bagger tapi porsinya hanya 2% atau 3%, ya itu jadi nggak kerasa dalam mensupport kinerja portofolio kita seperti itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita wajib memiliki watchlist saham ya. Kenapa kita perlu memiliki watchlist saham? Ya untuk rencana cadangan. Karena kadang ya saham-saham yang kita pegang, yang kita harapkan bahwa nanti kinerjanya bisa naik, kemudian kinerjanya bisa bisa membaik lagi, neracanya bisa membaik lagi. Nah, kadang di situ tidak berhasil, alias tidak sesuai dengan skenario kita. Nah, kalau tidak sesuai dengan skenario kita, ya nggak masalah, kita langsung tukar sahamnya ya. Kita jual saham yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kita ganti dengan saham yang masih sesuai ekspektasi kita, alias kita lakukan rebalancing. Nah, itu tips dari saya cara menyusun portfolio yang saya terapkan sendiri ya, seperti itu ya, yang saya terapkan juga. Oke, nah ini sedikit gambaran ya mengenai kinerja portofolio saya ya. Ini adalah portofolio saya di penutupan tahun 2021. Ya, ada 14 saham yang saya pegang seperti itu ya. Dengan kondisi yang sudah ada yang plus ataupun masih ada yang minus ya. Holding periodnya pun macam-macam, dan ini adalah alokasinya ya, alokasi porsinya. Saya memang tidak akan membuka portofolio saya secara nominal, tidak ya, karena saya sendiri lebih dari 80% dana investasi saya itu ada di saham ya, alias yaitu tabungan saya gitu, dan saya nggak mungkin akan membuka secara nominal itu ke publik gitu kan ya. Artinya intinya adalah 80% tabungan saya ada di saham, alias saya pun juga akan berhati-hati dalam memilih saham. Karena ketika nanti kinerja portofolio saya ambles 50%, ya turun juga tabungan saya, hilang juga tabungan saya sebanyak 50% seperti itu kan ya. Oke, nah ini adalah portofolio saya di akhir tahun 2021 ya. Dan ini kinerjanya ya, kinerja portofolio saya di tahun 2021 ya. Jadi ini gambaran kinerja portofolio saya di tahun 2021, di mana posisi sampai akhir tahun ya portofolio saya naik 34,65%, alias sekitar 24% di atas market. Sekali lagi, saya pun ya dalam menentukan goal atau target dalam portofolio saya itu tidak muluk-muluk. Saya hanya mentargetkan bahwa kinerja portofolio saya hanya naik IHSG plus 10% saja. Mengalahkan market hanya 10% saja ya, supaya saya pun juga tenang gitu. Karena inti dari investasi adalah bagaimana kita memiliki portofolio yang tenang ya, yang nyaman dan juga tumbuh seperti itu ya. Nah, maka dalam menentukan targetnya pun kita tidak bisa muluk-muluk. IHSG plus 10% itu sudah cukup buat saya. Di atas itu ya bonus seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah posisi terakhir ya, posisi 9 September 2022, di mana jumlah sahamnya sudah saya kurangi dari 14 hanya menjadi 10 saham saja ya, karena saya pun juga tidak terlalu kuat ya kalau saya
memiliki banyak saham yang dimana saya harus istilahnya harus selalu update kinerja seperti itu kan ya. Nah, maka saya kurangi ya hanya 10 saham saja dengan kondisi ya macam-macam. Ada yang sudah mencetak multi bagger, ada yang masih minus. Holding periodnya pun juga macam-macam. Ada yang baru saya beli saham bulan ini ya, ataupun baru 2 bulan yang lalu ya. Itu pun ada seperti itu ya. Nah, mungkin sedikit sharing ya saham-saham yang saya miliki yang pastinya teman-teman juga harusnya sudah tahu kalau teman-teman mengikuti channel di Investor ini sejak lama ya. Jadi saya punya saham SMDR ya di harga 734. Ini adalah salah satu saham yang ada di portofolio saya yang mencetak multi bagger dalam waktu yang relatif singkat ya, belum sampai 1 tahun sudah 240%. Alias baru 10 bulan nih saya beli pertama kali SMDR itu ya, mencetak 240%. Apalagi kalau kita flashback sekitar bulan Juni yang lalu, di mana bulan Juni yang lalu harga saham SMDR itu menyentuh level 4.000. Alias di level 4.000 tadi floating profit saya itu udah 400%. Ya, berarti kalau saya hitung sejak pertama kali saya beli SMDR berarti dalam waktu hanya 7 bulan bisa mencetak 400%. Cuman tidak saya jual ya, belum saya jual, saya masih menghold sampai sekarang. Kenapa? Karena saya masih optimis dengan kinerja SMDR ya. Kinerjanya menurut saya tahun ini masih sangat bagus. Jadi saya pun masih menghold sahamnya ya. Berarti asumsi saya adalah ya level 4.000 itu nanti akan bisa ditembus lagi seperti itu kan ya. Nah, makanya saya belum jual ya. Kemudian saya juga beli saham baru di bulan September ini ya, yang dimana saham ini menurut saya ya, menurut analisa saya, saham ini kondisinya sedang sakit, sedang berjuang untuk hidup. Jadi ada potensi turnaround ya. Cuman bersih-bersih neracanya ini sudah kelihatan. Dimulai dari perusahaan sudah merestruct hutangnya, kemudian mendiversifikasi bisnisnya, mengerem investasi yang tidak perlu, dan mempertahankan customer-customer yang potensial. Nah, seperti itu. Perusahaannya tahun ini masih merugi gitu ya, dan saya pun masuk di level 77 harga sahamnya ya. Per hari ini ditutup di level 75 ya per tanggal 12 September ini, jadi masih minus. Nah, untuk saham seperti ini ya saya tidak mengharapkan untuk naik signifikan di tahun ini ya, alias ini memang simpanan saya untuk ya mungkin 1 atau 2 tahun mendatang seperti itu ya. Nah, cuman tetap ya kita selalu update kinerjanya, apakah turnaround-nya berhasil atau tidak. Kalau turnaround-nya tidak berhasil ya mungkin saya akan melakukan cut loss. Tapi kalau turnaround-nya berhasil ya, kalau turnaround-nya gagal saya mungkin akan melakukan cut loss. Tapi kalau turnaround-nya berhasil ya saya akan pertahankan ya. Nah, ini adalah close position saya di tahun ini. Close position artinya ya saham-saham yang saya jual di tahun ini. Ya, di sini sebenarnya mayoritas yang saya lakukan adalah rebalancing ya, karena tadi saya mencoba untuk menciutkan lagi porsi saham-saham yang saya miliki dari 14 ke 10 gitu. Plus karena di tahun ini juga banyak sekali dana masuk yang datang gitu ya, dana baru yang datang yang masuk ke dalam portofolio saya, maka di situ saya melakukan cukup banyak rebalancing. Sebenarnya di tahun kemarin, posisi akhir tahun itu portofolio saya menurut saya sudah pas. Cuman karena adanya dana tambahan baru di tahun ini yang cukup kencang juga, nah di situ saya perlu melakukan penyesuaian lagi seperti itu ya. Nah, ini adalah kinerja portofolio saya di tahun 2022. Ya, posisi Agustus ini menurun dibandingkan bulan Juli, menurun 3% ya. Alasannya ya tadi sekitar antara bulan April sampai bulan Juni ini ada masuk dana yang cukup mempengaruhi porsi dari saham-saham saya sebelumnya, yang disinilah saya akhirnya melakukan rebalancing. Dan di sini sebenarnya saya masih optimis saham-saham batubara akan naik. Cuman di bulan-bulan seperti Mei, Juni nggak mungkin saya terus-terusan beli saham batubara ya, karena sudah tinggi. Nah, makanya saya beli saham yang belum naik. Jadi itulah alasannya kenapa posisi Agustus ya kinerjanya turun ya, karena memang sahamnya ya memang belum manggung di tahun ini ya, prediksi saya belum manggung di tahun ini. Cuman sekali lagi, karena target saya cukup IHSG plus 10%, ini masih cukup buat saya ya. Jadi IHSG plus 19% buat saya masih lebih dari cukup.
Dan ini adalah kinerja portofolio tahunan saya dari tahun 2010 sampai posisi Agustus tahun 2022 ya. Tahun 2020 saya merasakan portofolio saya minus 50% ya. Jadi memang hampir tabungan saya tuh hampir hilang 50%. Bersyukur akhir tahun itu bisa balik modal ya. Jadi bersyukur saya ya. Untuk catatan sebelum tahun 2020 ya, untuk record sebelum tahun 2020 saya belum mencatat karena memang saya baru ngerti cara menghitung kinerja portfolio yang benar itu tahun 2020 ya, yaitu menggunakan metode NAV reksadana. Ya, NAV reksadana yang nanti kapan-kapan akan kita share. Nah, dan mulai tahun 2020 sampai sekarang di situ saya mulai disiplin untuk mencatat kinerja portofolio saya karena saya menganggap bahwa portofolio saham ini adalah bisnis kedua saya ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai gambaran portofolio saya. Nah, di tanggal 14 September besok ada special offer nih buat program, salah satu program kami yaitu program The Investor Portfolio. Yang The Investor Portfolio intinya adalah kita nabung bareng ya, alias nabung bareng bersama Eros Perwita, yang dimana bulan ini saya mau beli saham apa, analisanya seperti apa, targetnya seperti apa, durasi atau jangka waktunya seperti apa, dan porsinya seberapa banyak. Nah, itu saya tuangkan dalam program The Investor Portfolio. Tanggal 14 besok, tanggal 14 September besok ada special offer ya, yang hanya akan berlaku 1 hari saja. Ya, untuk mengikuti special offernya silahkan teman-teman masuk di link di deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.